Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat pagi, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita memasuki persekutuan doa pagi pada saat ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing berkata yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyiapkan hati kita. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Kasih, kami hendak bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam istirahat malam kami. Di pagi yang teduh ini kami kembali bangun dan memulai hari kami, dan kami juga menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas udara dingin yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur atas keluarga kami yang senantiasa berada di dalam rengkuan kasih Tuhan. Kami bersyukur atas alam yang berada di sekitar kami yang memancarkan keindahan bagi kehidupan kami. Tuhan, di tengah hari yang baru ini, kami hendak memulai hari kami dengan mendasarkannya pada sapaan sabda firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, kiranya Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami semua dan memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami sabda firman Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, sabda firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab yang ke-11, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19. Demikian dinyatakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota.
Demikianlah Injil Kristus Yesus yang berbahagia adalah setiap kita yang mau dengan setia mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seorang penyanyi yang bernama Alpa Blandi, ia berasal dari Pantai Gading, Afrika. Ia memiliki sebuah lagu yang berjudul Spiritual Crime, atau bila kita translasikan di dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai kejahatan spiritual. Bapak, Ibu, dan saudara, lagu ini bercerita tentang bagaimana keadaan ketika manusia menyalahgunakan nama Tuhan, menyalahgunakan kehidupan keagamaan mereka, menyalahgunakan ritual-ritual mereka, menyalahgunakan piranti-piranti keagamaan mereka untuk bertindak kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara, seperti halnya terorisme, Alpa Blandi menilai bahwa terorisme adalah bagian dari kejahatan spiritual, karena seringkali terorisme menyalahgunakan nama Tuhan untuk melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara, menjadi sangat menarik ketika seorang yang bernama Alpa Blandi melihat dan juga menangkap bahwa agama atau kehidupan agama adalah sesuatu yang sangat rentan dan rawan sekali untuk disalahgunakan. Dan mungkin memang begitulah realitanya. Seperti halnya dalam bacaan kita di dalam Injil Markus bab 11 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19. Bacaan kita pada pagi hari ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi marah ketika ia melihat bahwa di dalam bait Allah banyak orang yang berjualan, banyak orang yang melakukan transaksi penukaran uang dan lain sebagainya. Kemarahan Tuhan Yesus ini karena Tuhan Yesus menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam bait Allah pada waktu itu bukanlah tindakan yang tepat. Malah Bapak, Ibu, di dalam ayatnya yang ke-17 kita bersama-sama mengetahui, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak, Ibu, dan saudara, melalui seruan Tuhan Yesus pada bagian ini, bersama-sama kita mengetahui bahwa rupanya ada indikasi penyalahgunaan bait Allah oleh orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara, bersama-sama kita mengetahui dan juga pada hari Minggu yang lalu kita juga bersama-sama telah belajar bahwa melalui perdagangan dan juga melalui aktivitas penukaran uang di dalam bait Allah, di situ terdapat kejahatan yang begitu besar. Karena aktivitas-aktivitas tersebut menjadikan umat lebih sengsara. Bapak, Ibu, dan saudara, rupanya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dapat juga kita katakan atau kita labeli sebagai kejahatan spiritual. Karena mereka gagal untuk memahami, gagal untuk menghayati, dan juga kemudian mereka menyalahgunakan bait Allah yang seharusnya menjadi pusat spiritual, pusat ritual bagi orang Yahudi. Kemudian mereka menjadikannya sebagai tempat berjualan dan di situ terdapat kejahatan yang begitu rupa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, menjadi sangat wajar bila Tuhan Yesus kemudian menjadi marah dan mengobrak-abrik para pedagang yang berada di sana.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentu Tuhan Yesus sangat tidak menginginkan dan juga sangat tidak menyukai ketika umat Allah menyalahgunakan piranti keagamaan, kehidupan keagamaan mereka menjadi sesuatu yang tidak baik atau bahkan menjadi sesuatu yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Bacaan dan juga kisah yang tertulis di dalam Injil pada pagi hari ini juga dapat menjadi cerminan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di dalam kehidupan keagamaan kita, apakah di dalam kehidupan ritual kita sudah benar menggunakan, kita sudah benar menghayati, dan juga kita sudah benar dalam menghidupinya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu secara tidak sadar kita juga sedang terjatuh di dalam kejahatan spiritual. Bapak, Ibu, dan saudara, seperti halnya di dalam keluarga kita, mari kita memeriksa kembali keluarga kita masing-masing. Sebagai keluarga Kristen, kita tahu dan memahami bahwa keluarga Kristen adalah lembaga keluarga yang dibangun di atas dasar kasih. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, apakah kasih itu masih tetap diberlakukan di tengah-tengah keluarga? Atau jangan-jangan kita menghidupi pola kehidupan yang lain selain kasih? Demikian juga di dalam kehidupan pekerjaan kita mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita juga memahami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki integritas yang begitu tinggi. Kejujuran dan kesetiaan menjadi nilai yang tidak tergoyahkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memeriksa kehidupan pekerjaan kita. Apakah di dalam kehidupan pekerjaan kita masih dengan teguh memberlakukan kejujuran dan kesetiaan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, integritas kita sudah mulai menurun? Bapak, Ibu, dan saudara, masih banyak aspek di dalam kehidupan keagamaan kita dan juga kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan yang perlu kita periksa. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita waspadai kejahatan spiritual. Bahwa kejahatan spiritual dapat sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, tetaplah waspada dan tetaplah memeriksa diri. Mari kita usahakan kehidupan keagamaan, mari kita usahakan kehidupan mengikut Tuhan yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat melanjutkan masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita mengaturkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih semangat untuk kami boleh melanjutkan kehidupan iman kami menjadi kehidupan iman yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila mana kami sering terjatuh dan kemudian kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyalahgunakan nama Tuhan, kami menyalahgunakan anugerah pemberian Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan bila mana kami masih sering melakukan kejahatan-kejahatan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian kami tidak menyadari itu. Pada pagi hari ini kami bersama-sama menyadari bahwa kehidupan iman yang harus kami jalani adalah kehidupan iman yang berat, kehidupan iman yang penuh tantangan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami dan memampukan kami untuk kami boleh mengenal dan juga menghayati dengan benar dan sungguh-sungguh apa yang menjadi pusat dan juga
pengharapan kami di dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan sisa kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk bersama-sama menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit oleh karena kelemahan tubuh ataupun sakit penyakit. Apapun yang menjadi keberadaannya, kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan mukjizat kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dan patunggilan kami, Gereja Kristen Jaiwetan Pesamuan Madiun, di dalam setiap program-program yang boleh berjalan dan juga yang akan berjalan. Terkhusus kami berdoa bagi program pembangunan rumah Kapanditan yang saat ini sedang dalam proses perjalanan pembangunan. Kami menyerahkan sisa proses perjalanan pembangunan ini ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi, Tuhan sendirilah yang akan memenuhi apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat yang bertugas, Bapak Pendeta bersama dengan Bapak Ibu Penatua dan Diaken, di dalam setiap karya dan kerjanya, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan kekuatan. Keluarga yang berada di rumah, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dengan berkat kecukupan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat dimanapun mereka berada, di tempat yang jauh maupun yang berada di sekitar Madiun, di tengah-tengah kondisi yang begitu prihatin saat ini. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan warga jemaat Pesamuan Madiun seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Terlebih kami juga percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi dan juga akan memberkati kami untuk kami dapat bertahan dan melanjutkan kehidupan kami di dalam kehidupan keadaan yang begitu memprihatinkan saat ini. Usaha pemerintah yang saat ini sedang dilakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memberkati. Program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan, kiranya Tuhan sendiri yang mengiring dan juga yang memberkati. Kami berdoa bagi setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang berada di Pesamuan Madiun ini. Kami percaya bahwa pekerjaan yang kami alami saat ini adalah sarana bagi Tuhan untuk melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami. Kami mohon kekuatan dan juga semangat dari Tuhan untuk membersamai hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh melanjutkan kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan warga jemaat, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan, kami percaya bahwa Engkau mengetahuinya, dan dengan penuh kerendahan hati kiranya Tuhan tetap senantiasa menjadi sumber pengharapan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di garis depan menanggulangi pandemi COVID-19. Kami menyerahkan kehidupan mereka seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami duka cita oleh karena pandemi COVID-19, oleh karena anggota keluarganya yang berpulang terlebih dahulu oleh karena pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka oleh karena bencana alam, oleh karena kerusuhan, oleh karena pembunuhan dan juga penganiayaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan di dalam hatinya. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dan pekerjaan kami hari ini hanya dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Sisa kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, seluruhnya kami serahkan dan juga kami pasrahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Seraya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan juga membersamai kami semua. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, demikianlah persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita semua, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan kehidupan, selamat memulai hari ini dengan penuh sukacita, selamat melakukan pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing, senantiasa sehat, senantiasa semangat, dan jangan lupa patuhi dan laksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Patunggilan.